Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruni Dewasa Safasesania Gianto, nomor NIT 20204242, prodi MTP 3B. Di sini saya akan menjelaskan video tentang simulasi persiapan dinas masinis dalam kabin lokomotif. Sebelumnya, lokomotif sebelum menyala itu dalam keadaan dingin. Masinis menerima lokomotif tersebut harus sudah di start dan dicek oleh petugas. Tetapi masinis juga harus dapat menyalakan lokomotif sendiri. Kemudian pertama yang dilakukan itu adalah di sini ada engine console switch, yaitu ada pilihan start, rem, dan isolate. Ketika lokomotif akan menyala, maka engine console switch-nya itu di bagian start atau dipencet start. Kemudian di bawah sini ada perangkat untuk baterai. Perangkat untuk baterai itu harus dibuka, lalu baterai dinaikkan, setelah itu ditutup lagi. Kemudian di sini ada bagian circuit breaker. Pada circuit breaker dinaikkan dari kiri ke kanan, itu ada 9 bagian. Apabila sudah naik semua, maka pompa bahan bakar itu dibuka dan akan memompa bahan bakar sesuai ketentuan yang diinginkan. Dan itu otomatis lokomotif itu sudah menyala. Kemudian yang diinginkan dalam teknik E200 itu yaitu yang pertama ada tekanan oli sebesar 35 PSI dan yang kedua ada tekanan minyak pelumas sebesar 30 PSI satuannya, dan yang ketiga itu ada bahan bakar sebesar 90 PSR atau 460 kPa. Setelah dinyatakan memenuhi start dari E200, maka lokomotif dapat di start engine dengan menekan tombol start. Selanjutnya, ketika mesin menyala, itu tunggu sampai angin di main reservoir-nya penuh sekitar antara 110 sampai 125 PSI. Di sini dapat dilihat bagiannya yang main reservoir-nya itu 110 sampai 125 PSI itu yang bagian merah, dan 70 sampai 75 PSI itu yang bagian putihnya. Kemudian di bagian kanan ini ada bar. Antara bagian merahnya itu antara 7 sampai 8,5 bar, dan yang bagian putih itu antara 3,5 sampai 5 bar. Yang disebut tekanan PSI itu yang bagian sisi luar, dan yang disebut bar itu yang bagian sisi dalam. Selanjutnya ada silinder bar, itu yang bagian merah, dan pipa bar itu yang bagian putih. Penjelasan tentang cylinder bar itu ada cylinder brake ketika posisi normal harus di 0 dan posisinya tidak mengerem. Apabila direm antara 3-5 bar atau antara 0 sampai 70 PSI. Kemudian dalam pipa bar itu normalnya antara 4 sampai 5,5. Ketika melakukan service break time rangkaian, yang putih itu harusnya turun antara 2,5 bar, dan yang merah harusnya 3,5 sampai 15 bar. Kemudian ada speedometer, itu gunanya untuk mengukur kecepatan. Setelah speedometer itu ada logmeter. Dalam logmeter ini menunjukkan putaran mesin. Ketika masinis mengoperasikan trafo atau menambah tenaga antara 0 sampai 6 yang semestinya, tetapi apabila lebih dari 6 atau 9 atau 12, maka akan terjadi pemutusan arus ke TM atau traksi motor. Ketika putaran terlalu besar, maka dapat membuat engine wheel slip dan bisa PC open. Yang dimaksud PC open adalah di mana keadaan lokomotif memberikan keamanan. Jadi, kalau terus-terusan tenaganya itu semakin besar, maka membuat engine gangguan. Makanya ada sistem PC open, yaitu untuk memutus aliran listrik ke bagian TM atau traksi motor dan engine, lalu setelah itu pengereman dapat bekerja.
Kemudian di sini ada yang di bagian bawah sini ada 3 handle. Yang pertama dynamic brake, yang kedua ada throttle, dan yang ketiga ada reverser. Pertama dynamic brake itu gunanya untuk mengurangi laju lokomotif dari putaran RPM. RPM itu normalnya ke depan, maka ketika dynamic brake bekerja, maka akan putar balik seolah memperlambat laju lokomotif. Biasanya di Pulau Jawa, dynamic brake itu digunakan di lintas Bandung sampai Cikampek atau Bandung sampai Banjar. Karena di daerah tersebut itu treknya naik turun. Biar tidak selalu menggunakan pengereman service brake, juga akan mempercepat arusnya, maka blok rem itu dapat dipakai menggunakan dynamic brake. Yang kedua ada throttle. Itu gunanya untuk menambah tenaga dari putaran mesin. Jika semakin besar angkanya, maka semakin besar tenaga yang dikeluarkan. Kemudian ada gagang reversal. Itu yang digunakan untuk arah lokomotif. Gagang reversernya ini dapat dilihat di video ini yang bagian sini. Selanjutnya ada bagian klakson lokomotif, dan selanjutnya ada komponen rem bagian atas, itu untuk rem rangkaian, dan bagian bawah untuk rem lokomotif. Ketika kereta membawa pengereman menggunakan service brake yang atas atau automatic brake. Ketika lokomotif berjalan sendiri, itu menggunakan pengereman bawah atau independent brake. Tetapi kalau kereta itu membawa rangkaian dan kereta berhenti di stasiun, untuk handremnya itu menggunakan independent brake. Kemudian ini di sini terdapat tombol switch in atau out. Itu digunakan ketika lokomotif atau double traksi pada posisi lokomotif di depan, maka menggunakan tombol in. Dan ketika lokomotif berada di posisi belakang, itu menggunakan tombol out. Selanjutnya dapat dijelaskan, saya akan menjelaskan ada pengertian dari tindakan pemasir. Itu gunanya untuk agar tidak terjadi slip, dan tombolnya itu harus ditekan. Dan yang kedua itu ada tindakan lonceng. Pada kereta saat kereta masuk ke stasiun, itu gunanya agar suara tidak mengagetkan penumpang. Atau dapat disebut itu semboyan 35. Kemudian ketika lokomotif berjalan, gagang service brake-nya itu hanya satu. Dan ketika pindah posisi, kabin service brake harus diletakkan ke surpriser untuk membuang angin. Kemudian handle off bisa dilepas ke atas lalu dipindahkan ke meja pelayanan sebelah untuk dipasang surpriser. Ini dapat dilihat videonya bagian sini. Kemudian setelah itu ada telepon untuk berhubungan dengan instruktur sebagai pusat kendali atau PPKP dan PPKA. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.